Setelah resmi diumumkan sebagai rekrutan anyar Manisa BBSK, nama Megawati Hangestri menjadi perbincangan hangat di kalangan pencinta bola voli Turki. Tidak banyak klub dari kasta kedua Liga Voli Turki yang mampu merekrut pemain sekelas Megawati, apalagi statusnya sebagai bintang Asia Tenggara yang musim lalu bersinar di V-League Korea Selatan bersama Daejeon Red Spark. Tidak heran jika kedatangan Megawati disambut bak ratu oleh fanbase Manisa yang kini mulai berkembang secara signifikan. Manisa BBSK sendiri menaruh harapan tinggi pada Megawati. Klub tersebut tak hanya menargetkan bertahan di Liga 1 Turki, tapi juga berambisi promosi ke kasta tertinggi, Sultan Larligi. Mereka meyakini Megawati, dengan kekuatan smash-nya yang melegenda dan mentalitas bertanding yang sudah teruji di level internasional, adalah sosok ideal untuk mewujudkan mimpi tersebut. Bahkan, beberapa media lokal menyebut transfer Megawati sebagai langkah paling berani klub divisi 1 sepanjang musim ini. Keputusan Megawati memilih Manisa BBSK memang sempat menimbulkan tanda tanya. Banyak yang memperkirakan ia akan melanjutkan karir di liga top dunia, seperti Jepang atau Eropa Barat. Namun, menurut pernyataannya dalam wawancara eksklusif, Megawati merasa tertantang untuk mengangkat tim seperti Manisa dari status underdog menjadi klub yang diperhitungkan secara nasional. Ia juga tertarik dengan proyek jangka panjang klub yang menjanjikan menit bermain maksimal dan peran sebagai pilar utama. Tak hanya itu, kepindahan Megawati ke Turki disorot oleh banyak media Asia Tenggara. Media Indonesia ramai-ramai memberitakan kepindahannya, menyebutnya sebagai babak baru dalam sejarah voli Indonesia. Bahkan, akun-akun internasional seperti FIVB Volley dan media olahraga Turki turut mengulas keputusan Megawati yang dianggap cukup berani dan bersejarah. Sorotan ini secara otomatis memberi eksposur lebih besar pada Manisa BBSK yang sebelumnya nyaris tak pernah terdengar di luar negeri. Para pendukung Manisa langsung menunjukkan antusiasme tinggi. Sejak pengumuman Megawati, akun resmi media sosial klub mengalami lonjakan pengikut yang luar biasa, khususnya dari Asia Tenggara. Merchandise bertuliskan, Mega 16, bahkan dikabarkan sudah diproduksi jauh sebelum Megawati menginjakkan kaki di Turki. Banyak yang tak sabar menantikan momen di mana sang Megatron akan tampil perdana di lapangan dengan seragam merah putih khas Manisa. Tanggal 5 Oktober tahun 2025 pun ditandai sebagai laga perdana Liga 1 Turki musim baru, dan publik memperkirakan Megawati akan langsung turun sebagai starter. Pelatih kepala Manisa, dalam beberapa pernyataan resminya, menyebut bahwa timnya akan beradaptasi dengan gaya bermain Megawati yang cepat, agresif, dan lugas. Strategi dan pola rotasi pun dipersiapkan agar bisa memaksimalkan kekuatan Megatron sejak pekan pertama. Namun seiring waktu, muncul beberapa kekhawatiran dari kalangan pendukung dan pengamat voli. Salah satunya adalah soal jadwal Megawati bersama timnas Indonesia yang tampak sangat padat menjelang awal musim Liga Turki. Sejumlah turnamen, seperti V-League dan turnamen persiapan Asian Games, masih menuntut kehadirannya. Isu ini awalnya hanya dibahas di media sosial, tapi perlahan menjalar ke media mainstream Turki. Manisa BBSK yang awalnya optimistis soal kehadiran Megawati mulai berhitung ulang. Dalam pertemuan internal klub, dibahas kemungkinan penundaan debut Megawati apabila ia datang dalam kondisi kelelahan atau belum sempat menjalani pemusatan latihan bersama tim. Klub tak ingin memaksakan kehadirannya hanya demi formalitas debut, apalagi jika itu membahayakan kondisi fisik sang pemain. Kondisi ini menimbulkan dilema besar. Di satu sisi, Manisa membutuhkan sosok Megawati sejak pertandingan pertama karena lawan-lawannya di awal musim terbilang berat. Di sisi lain, klub juga menyadari bahwa mereka bukan satu-satunya yang bergantung pada Megawati, karena timnas Indonesia jelas punya kepentingan nasional yang tak bisa diabaikan begitu saja. Pihak agen Megawati juga disebut telah melakukan komunikasi intens dengan manajemen Manisa. Mereka berusaha memberikan kejelasan soal kapan sang pemain bisa bergabung sepenuhnya ke Turki. Namun sampai awal Agustus ini, belum ada tanggal pasti. Bahkan, latihan pramusim Manisa yang mulai berlangsung hanya diikuti oleh skuad lokal dan beberapa pemain asing yang lebih dulu tiba. Situasi ini pun mulai mengkhawatirkan para fans. Beberapa di antara mereka mulai mempertanyakan, mengapa Manisa memilih pemain yang belum tentu bisa tampil sejak awal musim. Di sisi lain, fans Megawati di Indonesia justru meminta publik Turki bersabar dan memahami bahwa Megawati tengah menjalankan tugas negara. Situasi pun berkembang menjadi perdebatan antar basis pendukung yang sama-sama fanatik.
Media Turki tak tinggal diam. Mereka mulai menyoroti absennya Megawati dalam daftar latihan pramusim dan memunculkan headline spekulatif seperti, apakah bintang Asia gagal debut di Manisa? Atau, debut Megatron terancam ditunda, apa kata klub? Tekanan dari luar mulai terasa, meski klub masih berusaha tenang dalam menyikapi semua rumor yang beredar. Bab pertama ini pun ditutup dengan tanda tanya besar, apakah kehadiran Megawati di Turki akan langsung disambut dengan penampilan gemilang sejak awal, atau justru harus dimulai dengan tantangan yang tak mudah. Waktu akan menjawabnya, dan saat ini semua pihak hanya bisa menunggu dengan harap-harap cemas. Di tengah euforia publik Turki atas kedatangan Megawati Hangestri, secara perlahan muncul awan keraguan yang menutupi rencana awal klub untuk menurunkannya sejak laga perdana. Sumber keraguan ini datang bukan dari cedera, bukan pula dari kendala administrasi, melainkan dari satu hal yang selama ini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari Megawati, tanggung jawab terhadap tim nasional Indonesia. Jadwal Megawati sepanjang tahun 2025 bisa dibilang luar biasa padat. Setelah tampil mengesankan di musim terakhirnya bersama Red Spark, ia langsung terlibat dalam rangkaian turnamen bersama timnas Indonesia. Mulai dari AFC Challenge Cup, CV League, hingga turnamen eksibisi internasional seperti Moji Volley Cup, Megawati terus berada dalam tekanan jadwal yang sangat ketat. Kondisi ini membuat waktu istirahatnya menjadi sangat terbatas. Yang menjadi perhatian adalah fakta bahwa Liga 1 Turki dijadwalkan mulai bergulir pada awal Oktober tahun 2025. Namun menurut kalender PBVSI dan beberapa bocoran agenda timnas, Indonesia masih akan mengikuti beberapa uji coba internasional serta kemungkinan turnamen persiapan menuju Asian Games pada akhir Agustus hingga pertengahan September. Artinya, waktu Megawati untuk terbang ke Turki, adaptasi, dan mengikuti latihan bersama tim, akan sangat sempit. Situasi ini membuat pelatih Manisa BBSK mulai mempertimbangkan skenario cadangan. Dalam beberapa latihan awal pramusim, mereka mulai mencoba kombinasi lineup tanpa kehadiran Megawati, seolah bersiap jika memang sang opposite tak bisa langsung diturunkan. Meski belum membuat pernyataan terbuka, sinyal ini cukup kuat untuk dibaca publik dan media sebagai bentuk kekhawatiran internal klub. Di satu sisi, Megawati sendiri tak menunjukkan tanda-tanda akan melewatkan komitmen bersama timnas. Justru sebaliknya, ia tampil all-out dalam setiap laga bersama Merah Putih, bahkan beberapa kali menjadi top scorer tim. Dedikasinya itu menuai pujian dari pelatih dan rekan setim, namun sekaligus membuat kekhawatiran pihak Manisa semakin beralasan, apakah Megawati benar-benar bisa hadir dalam kondisi bugar saat musim dimulai. Fans Indonesia tentu bangga melihat Megatron terus membela negara, tetapi mulai menyadari bahwa intensitas permainan tinggi tanpa jeda istirahat bisa menimbulkan risiko jangka panjang. Banyak yang mulai mengingatkan PBVSI untuk mulai bijak dalam menentukan prioritas antara kepentingan jangka pendek timnas dan keberlangsungan karir profesional para pemainnya di luar negeri. Sementara itu, dari sisi administrasi, Manisa BBSK sejatinya sudah menyiapkan semua dokumen dan akomodasi untuk Megawati. Visa kerja, izin tinggal, dan kontrak resmi sudah rampung sejak Juli lalu. Namun, hal ini menjadi sia-sia jika Megawati baru bisa bergabung beberapa hari sebelum liga dimulai. Klub tak ingin menurunkan pemain yang belum berlatih sama sekali bersama tim, apalagi jika ritme permainan Liga Turki ternyata jauh berbeda dari yang biasa Megawati hadapi di Korea. Media Turki pun mencium celah ini. Beberapa outlet mulai mengangkat isu soal komitmen waktu para pemain asing, terutama dari Asia. Salah satu artikel bahkan menuliskan bahwa, meski bertalenta, pemain dari Asia Tenggara seringkali terkunci oleh komitmen negaranya. Meski tidak menyebut nama Megawati secara langsung, banyak yang tahu arah tudingan tersebut. Di sisi lain, media Indonesia mulai menyoroti hal serupa. Beberapa jurnalis mulai bertanya pada PBVSI, apakah tidak ada jalan tengah? Apakah pemain seperti Megawati akan terus dipaksa turun di semua laga internasional, padahal mereka juga punya kontrak profesional yang harus dihormati di luar negeri? Sayangnya, belum ada pernyataan tegas yang menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Situasi pun memasuki wilayah yang rumit. Jika Megawati dipaksa memilih antara negara dan klub, ia bisa berada dalam posisi sulit. Memilih negara berarti membela bendera, tetapi memilih klub berarti menjaga karir dan profesionalisme sebagai atlet internasional. Dan jika tak ada koordinasi yang baik, dua-duanya bisa berakhir dengan konsekuensi buruk. Tentu,
belum ada keputusan resmi apakah Megawati akan absen pada debut Manisa nanti. Tapi sinyal-sinyal awalnya sudah cukup jelas, jika tak ada solusi cepat, debut Megatron di Turki bisa tertunda. Klub, federasi, dan sang pemain sendiri kini berada dalam simpul keraguan yang belum terurai. Ironisnya, justru karena status Megawati sebagai pemain bintang, sorotan terhadap dirinya menjadi berkali lipat. Banyak yang menanti bukan hanya kehadirannya di lapangan, tapi juga bagaimana ia dan pihak-pihak terkait akan menghadapi kondisi yang serba tidak ideal ini. Tekanan datang dari berbagai sisi, dan waktu terus berjalan. Manisa BBSK awalnya menyambut kedatangan Megawati Hangestri dengan penuh optimisme. Klub dari kota Manisa ini merasa telah mencuri start dibanding rival-rivalnya dengan berhasil memboyong pemain top Asia Tenggara, bahkan sebelum kompetisi resmi dimulai. Tetapi, perlahan-lahan kegembiraan itu berubah menjadi keresahan ketika klub menyadari bahwa pemain bintangnya belum juga menunjukkan tanda-tanda bisa segera bergabung. Dalam rapat internal yang digelar awal Agustus tahun 2025, manajemen Manisa mulai membahas kemungkinan bahwa Megawati tak akan siap untuk laga perdana Liga 1 Turki musim ini. Pelatih kepala dan jajaran staf teknis menyampaikan laporan kondisi tim saat ini yang sudah mulai berlatih intens, sementara Megawati masih terikat di agenda tim nasional Indonesia. Kami butuh kepastian, meskipun pahit. Jika ia tak datang tepat waktu, kami harus siapkan alternatif, kata sang pelatih dalam rapat tersebut, sebagaimana dikutip oleh media lokal Manisa Gundam. Sikap itu bukan tanpa alasan. Beberapa laga awal Manisa BBSK di Liga 1 akan mempertemukan mereka dengan tim-tim kuat yang tahun lalu nyaris promosi ke Sultan Larligi. Klub seperti Bolu BLD dan Numune Genclik dikenal sangat solid, dan laga kontra mereka dianggap penting untuk menjaga mentalitas tim sejak awal musim. Kehadiran Megawati di laga-laga ini awalnya diharapkan menjadi pembeda, namun kini statusnya menggantung. Salah satu sumber di internal klub menyebut bahwa pihak manajemen mulai mempertimbangkan skenario tunda debut untuk Megawati. Artinya, jika ia baru bisa tiba di Turki setelah pertengahan September, maka akan diberi waktu adaptasi dan baru diturunkan setelah laga pekan kedua atau ketiga. Namun, skenario ini tak serta-merta membuat semua pihak tenang. Sponsor utama klub disebut sempat mengajukan pertanyaan tentang kejelasan status Megawati, karena kontraknya termasuk klausul keterlibatan di pertandingan-pertandingan besar. Dalam beberapa kesempatan wawancara, pelatih Manisa memilih jawaban diplomatis. Ia menyebut bahwa Megawati adalah pemain penting dan klub akan bersabar menunggunya. Namun dari bahasa tubuh dan nada bicara, tampak jelas ada kekhawatiran yang tak bisa disembunyikan. Bahkan salah satu media nasional Turki, Hurriyet Spor, menulis headline, Megatron yang dinanti, tapi belum terlihat bayangnya. Kondisi ini juga berdampak pada internal tim. Beberapa pemain yang awalnya mengantisipasi bermain bersama Megawati mulai menyesuaikan harapan. Sang setter utama, dalam sesi latihan tertutup, mengungkapkan pada pelatih bahwa mereka harus mulai membangun chemistry dengan opposite lokal jika Megawati belum bisa bergabung. Ini bukan bentuk pesimisme, tapi lebih kepada langkah antisipatif untuk menjaga ritme tim. Menariknya, para fans Manisa mulai membagi opini. Sebagian masih sabar menunggu, percaya bahwa Megawati akan datang pada waktu yang tepat dan memberi dampak besar. Namun sebagian lain mulai menunjukkan kekecewaan, bahkan ada yang mempertanyakan keputusan klub merekrut pemain yang sudah jelas punya tanggung jawab besar di negaranya. Komentar di media sosial klub mulai panas, memaksa admin resmi untuk menenangkan suasana dengan unggahan netral dan motivasional. Di sisi lain, para pendukung Megawati dari Indonesia justru menyerbu akun media sosial Manisa BBSK dengan dukungan penuh. Mereka meminta klub untuk bersabar, dan menjelaskan bahwa membela timnas adalah suatu kehormatan besar yang tidak bisa ditinggalkan. Ada pula yang menyinggung bahwa jika klub ingin pemain hebat seperti Megawati, maka konsekuensi jadwal padat harus siap ditanggung. Keresahan Manisa bukan hanya karena potensi absennya Megawati di laga awal, tapi juga karena mereka belum bisa membangun sistem permainan yang solid selama pramusim. Tanpa kehadiran pemain inti, terutama di posisi krusial seperti opposite, sistem serangan klub menjadi tidak maksimal. Padahal dalam beberapa pertandingan uji coba, klub perlu mengukur kekuatan sebelum benar-benar terjun di kompetisi resmi. Dari sisi psikologis, situasi ini mulai membebani staf kepelatihan. Mereka berada di antara dua tekanan, keinginan untuk memaksimalkan potensi tim sejak awal dan realitas bahwa bintang utama mereka belum bisa bergabung.
Pelatih pun dikabarkan mulai melakukan pendekatan langsung dengan agen Megawati untuk menanyakan kepastian waktu kedatangan sang pemain. Pihak agen, sebagaimana diberitakan oleh media voli Turki, memberikan jawaban normatif, Megawati akan datang begitu tugasnya dengan timnas selesai. Tapi tak ada tanggal pasti, dan ini menambah ketidakpastian yang sudah cukup meresahkan klub. Bahkan muncul spekulasi bahwa Megawati mungkin akan absen hingga 2 pekan pertama liga. Sementara itu, Megawati sendiri belum memberikan pernyataan terbaru kepada media. Ia masih fokus membela timnas di rangkaian uji coba dan sesi latihan intensif. Namun, diamnya Megatron bukan berarti ia tak peduli. Sebaliknya, ia berada dalam situasi yang sulit, antara loyalitas pada negara dan tanggung jawab profesional sebagai pemain klub asing. Bab ini pun berakhir dengan gambaran Manisa BBSK yang mulai diliputi kecemasan. Mereka merekrut Megawati dengan harapan tinggi, tapi kini harus menghadapi realitas bahwa debut sang bintang bisa tertunda. Di tengah segala tekanan, klub hanya bisa menunggu, dan berharap bahwa ketika Megatron akhirnya datang, semua penantian itu akan terbayar lunas di lapangan. Kabar tentang kemungkinan Megawati Hangestri absen di laga perdana bersama Manisa BBSK akhirnya sampai ke telinga para petinggi PBVSI. Tekanan dari media Turki dan meningkatnya pembahasan di media sosial membuat isu ini tak bisa lagi dianggap sebagai spekulasi belaka. Beberapa pihak mulai meminta klarifikasi dari Federasi Voli Indonesia, mempertanyakan bagaimana koordinasi antara agenda timnas dan kewajiban Megawati sebagai pemain profesional di luar negeri. Sekjen PBVSI akhirnya angkat suara dalam sebuah sesi wawancara dengan media nasional. Dalam keterangannya, ia menyebut bahwa pihaknya memang sedang berusaha menyeimbangkan kebutuhan timnas dengan komitmen klub Megawati. Kami tidak bisa begitu saja melepas Megawati ke Turki tanpa memastikan tanggung jawabnya di timnas selesai dengan baik. Tapi kami juga tidak ingin membuat Manisa BBSK dirugikan. Semua sedang dalam pembahasan intens, ujarnya diplomatis. Pernyataan itu menjadi sinyal bahwa hingga saat itu belum ada keputusan final terkait waktu pelepasan Megawati ke Turki. Federasi masih memprioritaskan partisipasi Megawati dalam beberapa laga uji coba penting menjelang Asian Games. Federasi juga mengisyaratkan bahwa keberadaan Megawati di tim nasional bukan hanya soal skill, tapi juga simbol semangat dan kepemimpinan. Namun, pernyataan itu justru membuat pihak Manisa BBSK semakin was-was. Mereka khawatir Megawati akan dilepas terlalu mepet dengan awal musim Liga 1 Turki. Apalagi Megawati masih harus menempuh perjalanan panjang lintas benua dan membutuhkan waktu istirahat serta adaptasi, terutama karena ini adalah kali pertama ia bermain di Turki dan dengan sistem permainan yang berbeda. Beberapa media Indonesia mulai mengkritik sikap federasi yang terkesan tidak memberikan kejelasan. Di satu sisi, mereka paham bahwa timnas adalah prioritas nasional, tapi di sisi lain, membiarkan pemain unggulan terjebak di antara dua kewajiban bisa berisiko merusak citra atlet tersebut di mata klub-klub asing. Kritik ini semakin tajam karena Megawati bukan satu-satunya pemain Indonesia yang berkarir di luar negeri saat ini. Sejumlah pengamat olahraga pun mulai angkat bicara. Mereka menyebut bahwa sudah saatnya federasi memiliki sistem manajemen beban kerja pemain profesional. Salah satu mantan pelatih timnas menyarankan agar PBVSI meniru sistem negara-negara maju, di mana federasi dan klub punya kalender sinkron dan selalu berkonsultasi untuk menghindari konflik kepentingan seperti ini. Di sisi lain, tekanan juga mulai datang dari netizen. Media sosial PBVSI dan akun-akun resmi terkait voli Indonesia mulai dibanjiri komentar dari para fans, baik yang mendukung Megawati tetap bersama timnas hingga akhir, maupun yang menyarankan agar federasi segera melepasnya demi kariernya di luar negeri. Perdebatan sengit pun terjadi setiap kali Megawati tampil di turnamen internasional. Menariknya, beberapa akun fanbase voli Turki juga mulai menyasar akun PBVSI dengan pesan-pesan bernada permintaan agar Megawati segera dilepas. Kami ingin melihat Megatron bermain di Manisa. Hormati kontraknya, tulis seorang fans Turki dalam kolom komentar. Meskipun sebagian komentar itu terlihat emosional, kehadiran mereka menunjukkan bahwa nama Megawati telah menjadi perhatian publik internasional. Dalam suasana yang semakin tegang, muncul wacana bahwa PBVSI mungkin akan mengatur ulang jadwal keikutsertaan Megawati di beberapa turnamen mendatang. Namun keputusan ini tidak mudah, karena Megawati adalah bagian integral dari strategi timnas menuju Asian Games dan event internasional lainnya.
Membiarkannya pergi lebih awal berarti kehilangan tumpuan utama di lini serang tim. Sementara itu, Manisa BBSK juga mulai bersiap mengirim surat resmi ke PBVSI untuk meminta kejelasan waktu kedatangan Megawati. Klub merasa bahwa proses komunikasi yang selama ini dilakukan melalui agen belum cukup menjawab kebutuhan mereka akan kepastian. Bahkan muncul wacana bahwa pihak sponsor klub mulai mempertanyakan nilai investasi mereka jika pemain utama tak bisa langsung diturunkan di awal musim. Bagi Megawati sendiri, tekanan ini terasa semakin berat. Ia tahu betul bahwa keputusan apapun akan menimbulkan konsekuensi. Jika ia tetap di timnas terlalu lama, klubnya mungkin kecewa. Tapi jika ia tinggalkan timnas lebih awal, ia bisa dianggap tidak patriotik. Dalam diamnya, Megawati tengah menghadapi dilema besar yang belum tentu bisa ia selesaikan sendiri. Situasi ini membuka diskusi lebih luas tentang profesionalisme dan tata kelola olahraga di Indonesia. Apakah negara siap membiarkan atletnya berkembang di luar negeri tanpa membebaninya dengan konflik kepentingan nasional? Atau akankah federasi mampu beradaptasi dengan tuntutan zaman, di mana pemain bisa menjadi aset nasional sekaligus duta di kancah internasional? Bab ini ditutup dengan kalimat kunci dari Sekjen PBVSI, kami percaya Megawati akan menemukan momen terbaik untuk menjalankan dua tanggung jawab besar ini. Dan kami akan berada di belakangnya, apapun keputusannya nanti. Pernyataan ini terdengar bijak, tapi juga mengisyaratkan bahwa hingga kini, semuanya masih serba abu-abu. Di tengah derasnya opini publik, rumor media, dan tekanan dari berbagai pihak, Megawati Hangestri akhirnya buka suara. Dalam sebuah wawancara eksklusif usai sesi latihan Timnas Indonesia di Jakarta, Megawati duduk bersama seorang reporter olahraga nasional, mencoba menjelaskan posisi dirinya yang berada di antara dua dunia, negara dan klub. Wajahnya terlihat tenang, tetapi sorot matanya menyiratkan kelelahan emosional. Saya tahu ini bukan situasi yang mudah, ujarnya membuka wawancara. Tapi sejak awal saya bergabung dengan Manisa BBSK, saya sudah bilang bahwa saya akan memberikan segalanya, dan begitu juga untuk timnas. Dua-duanya penting buat saya. Kalimat itu menjadi jawaban pertama atas semua spekulasi dan pertanyaan publik soal loyalitas dan prioritas sang Megatron. Megawati menjelaskan bahwa dirinya memang belum bisa bergabung ke Turki karena masih terikat rangkaian persiapan Asian Games dan sejumlah agenda bersama tim nasional. Ia menegaskan bahwa dirinya ingin tampil maksimal untuk Indonesia, namun juga menyadari betapa pentingnya menepati kontrak profesional dengan klub barunya. Ia mengatakan, saya nggak mau datang ke Manisa dalam kondisi setengah siap. Kalau datang, saya ingin benar-benar fit dan langsung nyetel. Ia juga mengaku terus berkomunikasi dengan pihak Manisa BBSK dan pelatih klub secara langsung maupun melalui agen. Klub, menurutnya, masih cukup pengertian. Mereka tahu saya lagi bela negara. Tapi saya juga ngerti, mereka punya target. Mereka berharap saya bisa main di awal musim, jadi saya minta waktu buat menyelesaikan tugas negara sebaik mungkin dulu, jelas Megawati, berusaha menjaga keseimbangan diplomatik antara dua kubu. Namun dalam keterus-terangannya, Megawati juga tak bisa menutupi rasa khawatir. Ia mengaku was-was dengan anggapan bahwa dirinya dianggap tidak profesional oleh fans maupun media asing. Saya baca juga beberapa berita di Turki, ya saya sedih sih. Seolah-olah saya nggak serius. Padahal, ya ini kan bukan karena saya santai-santai, tapi karena masih pakai jersey merah putih di dada, katanya, sambil menatap lantai. Pernyataannya sontak menjadi sorotan media. Banyak penggemar yang terharu dengan kejujuran Megawati. Mereka melihat sisi lain dari sang Megatron, bukan hanya sebagai mesin penghancur di lapangan, tetapi juga manusia biasa yang tengah menanggung beban harapan dari dua bangsa yang berbeda. Netizen Indonesia membanjiri kolom komentar dengan dukungan, menegaskan bahwa keputusan Megawati untuk tetap bersama timnas adalah tindakan patriotik. Sementara itu, sebagian media Turki mulai melunak. Artikel baru mulai bermunculan yang menyoroti dedikasi Megawati kepada negaranya, bahkan beberapa menyebutnya sebagai pemain profesional yang bertanggung jawab, bukan pelarian. Sebuah artikel dari Volleyball Aktuel menulis, jika Megawati bisa menunjukkan semangat yang sama di Manisa nanti seperti yang ia tunjukkan di timnas, maka klub ini bisa mencetak sejarah. Namun di sisi lain, komentar bernada sinis tetap bermunculan. Beberapa pengamat olahraga Turki mempertanyakan perencanaan klub saat merekrut pemain dengan jadwal nasional yang padat. Mereka menuding Manisa BBSK terlalu gegabah dan tidak melakukan evaluasi menyeluruh.
Megawati hebat, tapi kalau tak bisa main di 3 laga pertama, itu sudah kerugian besar, kata salah satu analis dalam siaran televisi olahraga lokal. Megawati sendiri tampaknya mulai mempersiapkan mental jika memang harus melewatkan laga perdana. Ia mengaku siap menerima apapun yang menjadi keputusan klub dan federasi. Kalau nanti saya datang dan harus mulai dari bangku cadangan dulu, ya nggak masalah. Yang penting saya bisa kasih kontribusi maksimal saat dipercaya turun ke lapangan, ucapnya dengan senyum tipis. Ia juga mengungkap bahwa dirinya sudah mulai mempelajari gaya bermain Manisa BBSK lewat video pertandingan dan briefing rutin dari pelatih klub. Meskipun belum berada di Turki, ia tetap mencoba menjaga komunikasi dengan tim pelatih dan mengerjakan program latihan individual yang disesuaikan. Saya nggak mau datang tanpa persiapan. Kalau nanti langsung disuruh main, saya siap, katanya optimistis. Di akhir wawancara, Megawati menyampaikan harapannya agar semua pihak bisa bersabar. Ia meyakini bahwa semua akan berjalan baik jika komunikasi tetap terbuka. Saya percaya, baik Indonesia maupun Manisa, dua-duanya ingin yang terbaik untuk saya. Dan saya juga ingin kasih yang terbaik buat keduanya, tutupnya sambil tersenyum. Bab ini berakhir dengan gambaran sosok Megawati yang semakin dewasa dalam bersikap. Ia bukan lagi sekadar atlet muda dengan smash keras, tapi juga seorang profesional yang tahu bagaimana menjaga kehormatan dua bendera, bendera negaranya dan bendera klub yang mempercayainya. Pertanyaannya kini tinggal satu, berapa lama lagi publik harus menunggu debut resminya di Turki? Sementara Megawati mencoba menenangkan situasi dari tanah air, suasana di Turki mulai memanas. Dalam salah satu rapat internal Manisa BBSK, manajemen klub mulai mendiskusikan skenario terburuk, debut Megawati yang molor dari jadwal. Awalnya, mereka percaya bahwa Megawati bisa bergabung setidaknya di awal Oktober untuk berpartisipasi dalam laga perdana musim baru Liga Voli Turki. Namun, informasi terbaru dari Federasi Indonesia menyiratkan bahwa pemain andalan mereka itu bisa saja tertahan hingga pertengahan bulan. Pelatih kepala Manisa BBSK, Coach Derya Uluk, mengungkapkan rasa frustrasinya dalam konferensi pers tim. Kami menghormati semua komitmen pemain dengan timnas mereka, tapi klub juga butuh kepastian. Kami sedang membangun tim dari awal, dan Megawati adalah bagian vital dari itu. Jika dia datang telat, kami harus siap beradaptasi cepat, ujarnya tegas. Media Turki yang sebelumnya melunak, kini kembali menggiring narasi berbeda. Beberapa outlet menyoroti bahwa ketergantungan Manisa pada pemain asing, khususnya dari Asia, justru bisa menjadi kelemahan. Mereka mendatangkan Megawati sebagai jantung tim, tapi jantung itu belum berdetak di Turki, tulis salah satu kolumnis olahraga di Hurriyet Sport dengan nada sinis. Sebagai bentuk antisipasi, Manisa dilaporkan mulai mempersiapkan formasi alternatif untuk laga awal musim tanpa kehadiran Megawati. Mereka bahkan dikabarkan tengah menjajaki kerja sama darurat dengan salah satu opposite lokal untuk sementara mengisi kekosongan. Hal ini menjadi sinyal bahwa klub mulai ragu Megatron akan hadir tepat waktu, dan tidak ingin kehilangan poin penting di pekan-pekan pertama kompetisi. Namun, tekanan tidak hanya datang dari sisi teknis. Fans Manisa mulai gaduh di media sosial. Di forum-forum daring Turki, sebagian dari mereka menuntut kejelasan soal kedatangan Megawati. Kami mencintai pemain ini, tapi apakah dia benar-benar akan datang? Atau ini hanya strategi pemasaran? Tulis salah satu netizen yang kemudian viral. Di tengah tekanan tersebut, agen Megawati pun ikut angkat bicara. Dalam wawancara dengan media Indonesia, ia menegaskan bahwa semua proses administratif sudah selesai dan tinggal menunggu restu Federasi Indonesia agar Megawati bisa dilepas ke Turki. Megawati tidak pernah menunda keberangkatan. Dia hanya mengikuti jadwal negara. Setelah itu, dia akan langsung berangkat, katanya. Sikap agen ini direspons beragam di Turki. Beberapa pihak menganggapnya sebagai klarifikasi yang menenangkan, namun sebagian lagi justru semakin curiga. Kalau memang profesional, kenapa tidak diselesaikan sejak awal? Klub seperti Manisa tidak bisa menunggu tanpa batas, ujar seorang jurnalis Turki senior dalam acara bincang olahraga di televisi lokal. Sementara itu, di balik layar, beberapa pemain lokal Manisa mulai bersuara secara pribadi. Seorang pemain tengah yang tak mau disebutkan namanya mengatakan pada media bahwa mereka mulai berlatih tanpa mengandalkan Megawati. Kami tidak tahu kapan dia akan datang, jadi kami memilih fokus dengan pemain yang ada saat ini, ujarnya singkat namun bermakna.
Dalam beberapa latihan terakhir, pelatih bahkan terlihat mencoba pola permainan baru tanpa adanya opposite murni. Ini mengindikasikan bahwa Manisa bersiap menghadapi pertandingan dengan formasi yang lebih fleksibel, sekalipun kehilangan kekuatan tembakan Megatron. Pelatih tampaknya tidak ingin tim terlalu tergantung pada satu pemain. Namun di sisi lain, tekanan dari sponsor pun mulai berdampak. Beberapa sponsor lokal yang ikut mendukung kampanye promosi musim baru mulai meminta penjelasan. Megawati adalah salah satu wajah utama dalam materi promosi klub. Ketidakhadirannya dikhawatirkan mengganggu strategi pemasaran yang sudah berjalan sejak awal Juli lalu. Meski begitu, harapan belum sepenuhnya sirna. Manisa tetap menaruh keyakinan bahwa jika Megawati bisa bergabung di pertengahan Oktober, ia tetap bisa mengubah arah musim. Lebih baik datang sedikit terlambat tapi siap tempur, daripada terburu-buru tapi tidak maksimal, ujar salah satu pengurus klub dalam wawancara terbatas. Bab ini ditutup dengan suasana penuh tekanan di tubuh Manisa BBSK. Ketegangan meningkat, waktu terus berjalan, dan nasib Megatron di Liga Turki pun menggantung di ujung keputusan, apakah timnas Indonesia bersedia melepasnya lebih awal, ataukah Manisa harus bersabar lebih lama untuk menyambut sang bintang. Manisa BBSK tampaknya sudah mencapai batas kesabarannya. Di awal pekan ketiga Agustus, klub resmi mengirim surat terbuka kepada Federasi Voli Indonesia. Isi surat tersebut cukup tegas, mereka meminta klarifikasi resmi mengenai kapan tepatnya Megawati Hangestri akan dilepas, dan menegaskan bahwa penundaan lebih lanjut akan berdampak pada kontrak dan status Megawati sebagai pemain asing mereka. Surat tersebut bocor ke media lokal dan langsung menjadi sorotan. Banyak pengamat menilai langkah ini sebagai bentuk tekanan resmi Manisa kepada pihak ini.